Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pelajaran hari ini seperti biasa dengan membaca surat Al-Fatihah. Bersyukur kepada Nabi dan pada guru-guru kita, semoga diberikan kemudahan, kepahaman dan kemanfaatan. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Mustafa alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hari ini kita belajar tauhid. Ya, kemarin nadham wa sahbuhu khairul quruni fastami sudah saya sampaikan tentang keutamaan para sahabat tabi'in, lalu tabi'in. Sekarang kita menginjak nadham berikutnya, yaitu nadham wa awwilit tasyajurul ladzi warad. Sudah anak-anak, dibaca dulu bersama nadhamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwilit tasyajurul ladzi warad in khutta fihi wajtanib da'al hasad wa malikun wa sairul a'immah kada abul qasim hudatul ummah fawajibun taqlidu khairin minhum kada hakal qawmu filafdin yufhamu wa asbitan lil awliyal karamah wa man nafaha fam bidan kalama wa indana anna du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yasma'u wa awil lan becik nak welake sira wa awil lan becik nak welake sira atasyajura pertentangane para sahabat alladzi warada kang tumeka apa pertentangan in khutta lamun manjing sira fihi ing dalem tasyajur wajtanib lan ngedohana sira al hasadi ing penyakit hasud. Nadham kedua wa malikun wasairul a'immah kada abul qasim hudatul ummah wa malikun lan utawi Imam Malik wasairul a'immah lan sekarine pira-pira imam. Berarti imam madhab 4 itu Imam Malik. Selain Imam Malik itu siapa? Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i. Maliki kan mau Malik itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kada Abul Qasim kaya mengkono utawi Imam Abul Qasim Al-Junaidi
Hudatul ummah iku kang nuduhake umat, iku kang nuduhake umat. Fawajibun mongko wajib, fawajibun mongko iku wajib, taqlidu khairin utawi manut pendapat baguse minhum saking salah sijine para imam, minhum saking para imam ana ya oleh kadzahaka kaya mengkono wis nyeritakake al-qaum sapa para ulama bilafzin kelawan lafaz yufhamu kang difahami, kang bisa difahami. Wa asbitan lan netepake sira, wa asbitan lan netepake temenan sira lil aulia kedue para waline Allah al karomata ing tetepe karomah, waman lan sapane wong nafa kang ilangake sapa wong ha ing karomah pambidan mangko buango sira, pambidan mangko buango sira kalamahu ing kalame wong utawa guneme wong ing pendapete wong ya iso. Wa indana lan mungguh kita ahlu sunnah wal jamaah, wa indana lan mungguh kita ahlu sunnah wal jamaah anna du'a sak temene donga, anna du'a sak temene donga yanfa'u iku manfaati, donga itu bermanfaat. Kama kaya keterangan kaya barang minal qur'ani saking Al-Qur'an wa'dan hale dijanjekake yusma'u dirungu apa ma. Sekarang saya artikan karena kamu ini biasanya diartikan, kalau belum diartikan belum bisa paham. Jadi untuk memudahkan belajar sekarang saya artikan nazam yang pertama tadi wa awwil berkaitan dengan pertentangan di antara sahabat yang kita temui dalam pembahasan sejarah, maka harus kita takwilkan dengan berbaik sangka.
bahwa pertentangan yang tampak bukanlah bentuk permusuhan, bukanlah bentuk permusuhan di antara mereka. Melainkan perbedaan dalam berijtihad, perbedaan dalam berijtihad, mencari solusi atas permasalahan umat. Sehingga kita akan terjauhkan dari keperpihakan terhadap salah satu sahabat dan mencela yang lainnya. Mereka semua adalah para sahabat Nabi. Generasi terbaik dari penduduk zaman. Yang selalu kita ikuti. Apa yang diajarkannya. Jadi, kemarin kita belajar bahwa sahabat, sudah ya, jangan dicatat. Sahabat itu khairul qurun, sebaik-baik generasi dari penduduk zaman. Sahabat. Jadi kalau ada pertentangan di antara mereka, kalau kita belajar sejarah, itu tidak boleh sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita lalu berpihak pada satu, sementara yang lain itu salah. Ya tadi seperti tadi, harus ditakwilkan, dipandang baik. Itu bukan permusuhan, itu bukan pertentangan yang negatif, tetapi itu terjadi sebab adanya perbedaan di dalam berijtihad. Nah, ijtihadnya beda, maka hasil yang ditempuh, cara yang ditempuh juga berbeda, hasilnya nanti juga berbeda. Jadi secara lahiriah akan tampak itu sebagai pertentangan. Tapi tetap kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang selalu mendampingi Nabi, membantu tugas Nabi, misi Nabi, mendakwahkan Islam, membina
membimbing umat manusia. Ashabi kan nujum. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang. Bintang panggonya tempatnya di mana? Di atas. Sinarnya selalu bermanfaat untuk orang-orang. Yaitu petunjuk mereka tetap juga bermanfaat. Dari salah satu manapun yang kita ikuti akan mendapatkan petunjuk dari mereka. Jadi sangat tidak etis, bukan bagian dari perilaku Ahlussunnah wal Jamaah kalau menghadapi pertentangan yang kita dapati dalam sejarah-sejarah itu di antara para sahabat, seperti yang terjadi antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu lalu kita berpihak salah satu. Sayyidina Muawiyah itu entah bagaimana itu, sahabat seperti apa, tidak boleh. Seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum Syiah umpamanya, atau kaum Khawarij yang mencela para sahabat sehingga terjadi pertentangan, itu tidak dibenarkan dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ya ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, mereka yang mengikuti apa yang saya dan sahabatku lakukan, yang diajarkan, yang diwariskan. Selalu berprasangka yang baik. Nah, secara budaya Jawa kita, budaya ketimuran itu, cah cilik, anak kecil kok menilai orang yang di atas kita, sopan enggak itu? Enggak sopan. Nah, kamu saja itu menilai ayah kamu atau ibu kamu, bapak ibu itu ya seperti itu, enggak sopan. Itu kan yang tidak sopan kan kamu sendiri. Tidak patuh, tidak layak. Ya udah, kita selalu berhusnudzon saja. Termasuk pada guru pun seperti itu. Jadi sikap yang baik bukan berarti kita diam tidak kritis itu. Kritis itu ada tempatnya, ada prosedurnya. Tidak sembarangan itu. Nek kalau kritis tidak diucapkan hanya mau kata-kata kritis, akhirnya yang terjadi nanti bisa kritis sama Allah. Kenapa Allah menciptakan saya perempuan? Kenapa Allah tidak ciptakan saya laki-laki? Laki-laki kan pernah enggak selalu bebas kemana-mana, protes. Alasannya apa? Kritis. Itu enggak pada tempatnya. Paham anak-anak? Nah, jadi kalau tadi pelajaran dalam nazam yang pertama, kalau kita belajar, saya ulangi lagi, kalau kita belajar dalam sejarah menemukan adanya pertentangan di antara para sahabat seperti Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, atau antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah istri Nabi, itu tidak boleh kita justifikasi, kita nilai sebagai bentuk permusuhan atau pertikaian yang negatif, itu tidak. Tetapi itu karena perbedaan dalam berijtihad menangani permasalahan umat. Sekarang nadam yang kedua, wa malikun wasairu. Para imam mazhab, para imam mazhab yang 4, dalam kurung Imam Malik, Malik itu nama lengkapnya siapa? Malik bin Anas. Lalu Imam Hambal, Imam Hanafi dulu. Imam siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi ini ya madhab Hanafi. Asli namanya Abu Nu'man bin Sabit. Lalu Imam Hambali, Imam Syafi'i dulu juga boleh.
Imam Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i siapa? Kamu sudah belajar ke NU-an? Sudah. Siapa nama aslinya? Imam Muhammad bin Idris. Muhammad itu betul-betul bin Muhammad. Cekake Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada lagi setelah itu imam siapa? Imam bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali, jadi Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itu terkenalnya mazhabnya. Adalah imam dalam bidang syariat, garis miring hukum-hukum Islam atau fikih. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah imam dalam bidang tauhid atau aqaid agama. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Mansur dan juga Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Abu Qasim Al-Junaidi adalah imam dalam bidang ilmu tasawuf, dalam bidang tasawuf, termasuk juga Imam Al-Ghazali, termasuk juga Imam Al-Ghazali. Mereka itu adalah penuntun dan pembimbing umat. Penuntun dan pembimbing umat. Nadam yang ketiga, fawajibun. Maka wajib bagi kita kaum ahlu sunnah wal jamaah mengikuti pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Dengan penjelasan yang dapat dipahami. Jadi, dalam sudah selesai keterangan saya. Kita mengenal adanya mazhab 4. Siapa tadi?
Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dalam bidang fikih atau syariat atau hukum-hukum Islam. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah niku di dalam hukum-hukum fikih atau syariat merujuk pada ijtihad dari keempat imam tadi, salah satu dari empat imam. Mengikuti itu. Berarti bermadhab. Kalau di luar kita ada yang tidak bermadhab, maka klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak dibenarkan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya diantaranya bermadhab. Madhab yang mengikuti salah satu dari keempat itu dalam bidang fikih atau syariat. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi atau Imam Hambali. Kalau di Indonesia mayoritas mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Meskipun terkadang kita juga boleh berganti berpindah imam dalam kondisi tertentu, asalkan itu memenuhi syarat. Berarti harus konsisten mengikuti. Umpama mengikuti Imam Syafi'i, ya mengikuti Imam Syafi'i terus. Terkecuali dalam darurat, contoh saat ibadah haji, kita tidak mungkin mengikuti wudunya Imam Hanafi terus, Syafi'i terus, karena wudunya Imam Syafi'i ini ku batale, ada yang bersentuhan, yang membatalkan wudu ini bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu tidak bisa dilakukan saat haji. Maka kita boleh berpindah. Sing asale Syafi'i saat menunaikan ibadah haji kok tawaf berpindah pada Imam Hanafi, tapi sepaket ya wudu ya sak batale. Sepaket. Gak wudune tok Imam Syafi'i, tapi engko batale anut mengikuti batalnya Imam Hanafi, tidak boleh. Itu tidak konsisten namanya. Itu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermadhab, mengikuti salah satu pendapat dari imam empat itu. Nah, di zaman sekarang itu banyak terkadang tidak bermadhab, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terus berpikir sendiri, padahal keilmuannya tidak mumpuni. Kamu kalau mau ambil air di sumur, ada perantara enggak itu? Ada perantaranya. Perantaranya ada timbo pakai kerean. Atau pralon kan lewat sanyu. Kan tidak kamu langsung jegur sendiri masuk tenggone sumur. Ambil terus itu. Yang ada kalau kamu enggak pakai perantara, ya kamu kelelep di dalam sumur. Nah, itu adalah analogi bahwa kita mengambil ajaran dari Nabi itu ya tidak langsung kembali Al-Quran pada As-Sunnah. Oh, jarak antara kita dengan Nabi kan sangat jauh sekali. Keilmuan kita juga minim, terbatas sekali. Maka kita mempercayakan pendapat itu dengan mengikuti dari ulama madhab imam ini yang sudah disepakati, diakui secara aklamasi, secara ijma niku bahwa mereka itu menjadi panutan kita dalam bidangnya masing-masing. Jangan nanti sekarang kita hidup di masa sekarang ini banyak yang terjadi, ojo sampai mengikuti yang pola seperti itu, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal kemampuannya sangat terbatas. Itu nanti yang terjadi akan tersesat karena salah memahami. Kenapa salah? Karena minimnya pengetahuan. Lalu kalau di bidang aqaid, tauhid, ya kita ikuti dua imam itu, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sudah ada bidangnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita tinggal saja mengikuti guru-guru kita. Itu sudah diarahkan ke sana secara otomatis. Kita ikuti saja. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang terkadang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Cirinya bagaimana Bu kalau itu yang baik? Ya ikuti pendapat sing mayoritas. Alaikum bisawadil adzam. Kamu ikuti kelompok yang terbesar. Yang terbesar apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia yang terbesar apa?
organisasi yang terbesar apa? NU. Oh, jadi NU itu yang terbesar. Berarti terbesar itulah yang kita ikuti. Kenapa? Karena itu sesuai dengan sabda Nabi, mengikuti kelompok yang terbesar. Kelompok yang terbesar hasil pemikiran berbagai kalangan yang sudah mumpuni keilmuannya lebih besar. Itu kan kalau ada kesalahannya kan lebih sedikit ketimbang kita mengikuti kelompok minoritas mau sithik. Nah, pesan Nabi seperti itu. Ikuti kelompok yang paling besar yang mayoritas. Di Indonesia Islam sing mayoritas apa no? Masuk dalam wadah apa? NU. NU itu organisasi, tapi itu mewadahi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 madhab dalam bidang fikih. Yang tauhid 2 madhab tadi dan yang lainnya. Itu ciri dari apa mau? Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sementara 3 dulu. Saya tadi membaca berapa nato? 5. Ya udah saya selesaikan sekalian. Wa asbitan lil awliyal kalama wa man nafaha fambidan kalam. Termasuk dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini adanya karomah bagi para wali atau kekasih Allah. Baik di masa hidupnya ataupun setelah kewafatannya. Siapa yang menghilangkan garis miring tidak mempercayai adanya karomah bagi para wali, maka buang jauh pendapatnya. Buang jauhlah pendapatnya. Artinya kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh mengikuti pendapat yang tidak meyakini adanya karomah. Ini dulu nandum-nandum sebelumnya sudah saya jelaskan. Ada Nabi, Rasul diberikan mukjizat, para wali diberikan apa? Karomah. Calon Nabi, calon Rasul diberikan irhas. Kalau orang solih diberikan makna, ada bedanya sendiri-sendiri. Itu sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah, dukungan pada mereka. Nah ini dalam akidah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagian dari ciri yang harus kita miliki. Di dalam Al-Quran memang ada, Bu, ada. Contohnya apa? Itu kisahnya Maryam. Siti Maryam itu kan masih kecil sudah terpisah dari orang tuanya. Memang sejak di dalam perut itu kan sudah bernadar ibunya. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Bernadar, ya Allah aku nadarkan nek sing lahir di dalam perutku ini, nanti perutku ini sudah lahir, sudah terlepas dari, maka akan aku serahkan kepada.
innaka antas samiul alim dikon serahna lapo kon ngrawat pengabdi ndok kene masjid. Tetapi setelah lahir falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Loh, pas lahir loh saya melahirkan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Bukankah perempuan lanang itu tidak sama dengan perempuan. Tapi sudah terlanjur nadat. Yo nadat ditepati. Maryam ditaruh di masjid diserahkan kalau pamane dirawat di sana. Dikon mengabdi. Bocah cilik ijeh cilik di toko kamar dhewe namanya mihrab. Mestinya tidak mungkin anak itu mendapatkan makanan sendiri tanpa ada yang membawa ke situ. Nggih. Padahal yang bertanggung jawab itu Nabi Zakaria, Nabi Zakaria. Pamannya siapa? Nggih, Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, begitu Nabi Zakaria itu datang ke sana, itu sudah dapatkan di dekatnya Maryam itu banyak makanan. Heran Nabi Zakaria. Jadi terus tanya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Lalu Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hadza?" Pas masuk nih gone mihrab, banyak loh kono makanan-makanan, ada buah-buahan sing seger-seger. Ditanya kalau Maryam Londo, kamu dapatkan makanan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua rezeki itu dari Allah. Itu bagian dari karomah, itu bentuk dari karomah. Jadi ujuk-ujuk nek kono kamar dikirimi mak-eman buah-buahan yang seger-seger pada cah cilik gak mungkin lungorin dirimu. Itu bagian dari karomah. Ada lagi saat Maryam itu melahirkan sudah tak berdaya apa-apa, lah kok kon ngeyok wit itu pohon kurma kon ngeyok, kira-kira wong melahirkan ku lemah sekali wis sakit kabeh kok kon ngeyok wit iku ben supaya kira-kira sakit grogrok ta mboten itu kurmane? Ndak. Nah itu diperintahkan wahuzi ilaiki. Nah, itu terus konyak. Terus nanti akan tuh sakit alaiki rutuban daniyah. Engko woh-wohane kurma itu akan tiba duduk kono. Nah itu bagian dari bentuk karomah. Wong wis lemah kok dikon ngeyok wit, wong ngobahno awake wis gak kuat-kuat to, ngeyok wit liso, dadi wit kurma niku do grogrok. Padahal wit kurma niku kaya wit klapa iku, kuat ta mboten niku. Wit kurma kaya wit klapa kuat ra mboten. Lah nek kamu permen iso ngeyok-ngeyok ngene kuat kamu, kamu sing mboten kuat. Lha kok iso kuat? Iku bagian dari bentuk karomah. Ada lagi karomah lagi ada. Yang lain juga banyak itu. Tapi terkadang kita tidak memahami ke sana. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu sing gak meyakini, mengimani adanya karomah. Itu bukan ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir wa indana an-du'a. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat bagi yang hidup maupun yang telah meninggal. Bagi yang hidup maupun yang telah meninggal. Untuk tujuan keberhasilan yang diminta, sesuatu yang diminta, ataupun untuk menolak kemadorotan
ataupun untuk menolak kemadharatan. Sebagaimana perintah Al-Quran, perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, tentu aku akan mengabulkan kalian atau kamu. Itu perintah Allah, disuruh berdoa, menampakkan kefakiran kita. Wong fakir ini butuh tanda, butuh toh. Wong fakir itu yang selalu butuh, selalu minta pertolongan. Nah, pertolongan itu diminta melalui doa. Memang kita kan selalu berdoa, lapo-lapo berdoa. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, bangun tidur berdoa. Ya doa itu tidak hanya untuk kita yang hidup, sampai yang mati itu ya juga didoakan. Jadi doa itu bermanfaat. Tidak hanya untuk yang hidup. Terkadang ada paham-paham atau pemikiran-pemikiran itu yang ngapain doakan orang yang mati, kan mereka sudah terputus semua amalnya. Ya, kita doanya tidak akan sampai. Loh, yang terputus itu amal mereka yang sudah mati. Mereka sudah tidak dapat lagi melakukan kebaikan. Doa lagi tidak bisa. Tapi kalau kita beri kebaikan, bisa enggak? Masa memberikan kita yang hidup. Kita mendoakan yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya bisa sampai. Wong kita yang memberikan kebaikan kepada mereka. Saya ingin koto amalu yang terputus amalnya itu yang mati. Mereka tidak bisa mendoakan kita, mereka tidak bisa melakukan kebaikan lagi kepada kita, karena mereka sudah terputus, sudah mati. Itu untuk orang biasa, untuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Senyatanya mereka enggak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Seperti para wali, para ulama, itu sejatinya enggak mati. Mulane meskipun mereka telah wafat, kita pun sering datang ke sana. Auda'na indaka. Saya berdoa kepadamu ya Allah. Saya berdoa di dekatmu, hai para wali yang kita datang. Niku agar apa? Agar memberikan berkah, meminta mendapatkan berkah dari para wali. Artinya para wali itu sebetulnya masih hidup dan bisa kita mintai perantara untuk terkabulnya doa kepada Allah. Itu juga bagian dari ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang orang-orang biasa memang kebaikannya terputus. Tapi bukan berarti doa kita tidak bermanfaat untuk yang telah mati. Yang memberikan doa kan kita yang masih hidup. Berarti kebaikan itu untuk orang mati ya sampai. Ada tuh pemikiran di sekeliling kita yang menganggap doa untuk yang telah mati tidak bermanfaat. Tahlilan ngapain? Gak tutup. Sedekah untuk orang yang mati ngapain? Mubadzir. Nah itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Doa tetap bermanfaat untuk kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal.
untuk keberhasilan suatu yang kita minta atau menolak mandorot bencana. Ada pertanyaan? Yaitu pembelajaran dari saya untuk tauhid. Nah, semoga nanti bisa dipahami, bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan. Kalau ada permasalahan atau yang tidak jelas terkait dengan penyampaian saya, bisa ditanyakan nanti lewat wali kelasnya masing-masing. Nah, dari saya cukupkan sampai ini. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.